Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Ojak teman-teman di channel yang penuh suka duka ini ya. Jadi di video kali ini Ojak mau sedikit menjawab pertanyaan soal Ojak katanya mendingan magang dulu apa langsung ke toko Tegino. Nah ini ya. Jadi pertanyaan ini tuh banyak banget ditanyain. Ajak mau jawab di video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya dan bisa jadi bahan pertimbangan nih buat teman-teman juga. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan kita tuh mau kerja di Jepangnya pengen lama gitu, ini mah kalian tuh misalkan ada jangkanya tuh mau panjang gitu di sini di Jepang. Nah kalau saran dari aku pribadi tuh teman-teman ya, mendingan kalian ngambilnya tuh magang dulu, jangan langsung ke TG. Kalau misalkan mau lama mah di Jepangnya misalkan mau 10 tahun tuh, nah itu kalian tuh mendingan ngambil magang dulu. Kenapa? Alasannya gini ya. Jadi kalau misalkan kita langsung ngambil visa TG 1 tuh teman-teman ya, cuman bisa kerja di Jepang tuh cuma 5 tahun. Jadi kita tuh setelah 5 tahun tuh pulang tuh udah, kecuali kita ngambil atau bisa lulus TG 2. Nah itu kita bisa selamanya di Jepang tuh selagi ada kontrak. Kalau kitanya nggak lulus TG 2 nya ya kita cuma di Jepangnya tuh cuma batasnya 5 tahun. Meskipun perusahaan kita tuh butuh kita, tetap aja nggak bisa teman-teman ya. Cuma dibatas kita tuh cuma 5 tahun tuh kalau langsung ke TG. Tapi kalau misalkan kita magang dulu, magang kan 3 tahun ya. Nah terus ada lagi tuh programnya tuh JISU 3 namanya. Itu JISU 3 tuh 2 tahun. Jadi 5 tahun. Nah, visa TG-nya tuh kita belum kepake kan? Barulah setelah 5 tahun di Jepang, kita pakai visa TG 1. 5 tahun lagi di Jepang. Jadi 10 tahun. Gitu. Kalau misalkan mau lama ya kalian nyate di Jepang. Jadi bisa 10 tahun tuh. Magang 3 tahun, JISU 3 2 tahun, baru visa TG 1 tuh 5 tahun. 10 tahun di Jepang bisa. Tapi kalau teman-teman tuh langsung ke TG 1 itu cuma 5 tahun doang. Di Jepangnya tuh visanya tuh jangka waktu tinggalnya. Kecuali teman-teman mau ngambil atau pindah visa ke TG 2. Nah, untuk persyaratan visa ke TG 2 itu kita harus ada pengalaman TG 1 selama 2 tahun sebagai leader di perusahaan. Ya mungkin ya kalau masalah sebagai leadernya mah itu bisa dimanipulasi gitu sama si pihak perusahaannya lah. Ya bisa di apa namanya tuh. Ya pokoknya mah meskipun kita nggak jadi leader di perusahaan tuh, kita dibilangnya jadi leader lah gitu sama si perusahaan. Jadi butuh rekomendasi dari perusahaan. Jadi aku pun sekarang tuh ada kepikiran juga buat cari tahu soal nanti ke TG 2 tuh kayak gimana kayak gitu ya. Karena informasinya juga belum begitu jelas. Karena persyaratannya tuh ke TG 2 agak ribet. Soalnya beda-beda. Ada yang harus gini, ada yang bilang harus kayak gini. Masih beda-beda. Dan orang Indonesia tuh yang lulus TG 2 tuh baru 7 orang, teman-teman. Sekarang tuh di datanya tuh. Jadi memang katanya agak susah buat pindah ke TG 2 tuh, banyak yang lagi berjuang. Itu. Jadi kalau misalkan mau cari amannya, kita mau tinggal di Jepang selama 10 tahun lah kalian tuh. Nah, ambillah TG dulu, ambil magang dulu. Magang dulu tuh 3 tahun, teman-teman. Lanjut lagi ke JISU 3. 5 tahun. Tambah TG 1 5 tahun, 10 tahun. Itu. Nah, kalau Aojak sendiri ya nggak ngambil yang JISU 3-nya. Gitu karena langsung ke TG 1 ini teh. Jadi magang 3 tahun ya. Langsung pindah ke TG Aojak tuh. Jadi 5 tahun. Kalau misalkan diambil semua tuh visa TG-nya tuh. Jadi di Jepangnya 8 tahun totalnya. Kecuali nanti kalau Ojak ngambil visa TG 2. Nah kalau ngambil visa TG 2 itu keuntungannya
bisa bawa keluarga ke Jepang, tinggal di Jepang bareng. Kalau misalkan kita punya istri, dibawa ke Jepang bareng, tinggal bareng gitu. Kalau kita udah visa TG2 tuh. Terus keuntungannya visa TG2 tuh, selama kita punya kontrak kerja di perusahaan, selama kita masih dipakai gitu sama perusahaan, kita masih bisa terus tinggal di sini, di Jepang selamanya gitu. Sampai umur kita 40 tahun, 45 tahun gitu masih bisa teman-teman ya. Makanya tuh lagi banyak yang ngejar tuh buat ke TG2 tuh. Aku pun lagi inilah persiapan lah buat kedepannya gitu kan. Siap-siap nih apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Kalian juga harus mulai cari-cari tahu tuh teman-teman ya. Nanti aku juga seperti biasa kalau ada info atau apa pasti aku kabarin di channel YouTube ini ya. Di sini gitu kan. Kita nanti bareng-bareng sharing-sharing aja. Bareng-bareng belajar ya kan. Kayak gitu. Terus tuh teman-teman, sekarang tuh banyak ini loh, senior-senior ya, yang dulu tuh udah pernah bekerja di Jepang. Mungkin di tahun 2000-an, tahun 2005 atau ya inilah gitu. Nah sekarang tuh senpai-senpai tuh senior-senior tuh udah umur 40 tahun, 45 tahun dan banyak yang kembali ke Jepang. Pakai visanya tuh visa TG1. Jadi sebenarnya untuk kita bekerja di Jepang tuh nggak ada batasan umur teman-teman. Ya batasannya mungkin sampai 40, 50 mungkin. Selama kita masih mau berproses mah gitu. Jadi pakai visanya tuh visa TG, Toko Tegino. Nah visa TG juga, TG1 ini ya, visa Toko Tegino 1 ini juga ini apa bisa diambil pas di Indonesia gitu, kayak apa tes-tesnya tuh bisa diambil tuh, SSW-nya tuh kita bisa ujian di Indonesia, gak harus di Jepang. Terus juga TG1 tuh dibagi dua tuh, ada TG1 yang udah berpengalaman magang ya sebelumnya gitu, ada yang newcomer gitu yang baru ke Jepang langsung tiba-tiba pakai TG1 tanpa pengalaman. Sekarang tuh kebanyakan banyak yang TG newcomer, banyak yang apa anak-anak yang nggak magang dulu langsung ke TG gitu, banyak. Tapi nggak apa-apa, langsung ke TG juga sebenarnya. Cuman kalau misal mau cari aman, ambil magang dulu 3 tahun, ambil JISU 3 2 tahun, 5 tahun, tambah TG 5 tahun tuh 10 tahun di Jepang. Kalau misalkan kalian punya mau lama gitu. Pasti ada yang ini kan, pasti ada yang komen gini, aku mau 3 tahun aja udah bang, mau pulang gitu. Udahlah di Jepang gak mau lama-lama, mau tinggal di Indonesia, mau ini gitu kan. Nah itu sama seperti aku pas pertama kali atau sebelum ke Jepang, berpikiran tuh ke Jepang tuh udah nggak mau lama-lama, paling 3 tahun aja. Banyak tuh teman-teman aku juga berpikirnya kayak gitu dulu mah, udahlah 3 tahun aja di sini di Jepang, gak mau lama-lama, ngapain lama-lama kayak gitu. Sama tuh sebelum ke Jepang tuh pasti berpikirannya kayak gitu. Cuman pas sudah dijalanin nih teman-teman ya, pas sudah ke Jepang itu pasti berubah sendiri. Banyak hal, banyak faktor yang merubah kita tuh udah di Jepang. Satu, pas sudah di Jepang tuh kita ngerasa enak, terjamin kerjaannya, dapat gaji bulanan, terus jadi kayak udah beda lah kehidupannya tuh dengan di Indonesia. Kayak aku aja nih, waktu di Indonesia tuh hidup tuh kayak serba kekurangan tuh teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalkan buat makan mah nggak kekurangan gitu, tapi tuh kayak buat kebutuhan sendiri tuh diri sendiri tuh kayak kekurangan sebenarnya aku tuh dulu tuh di Indonesia tuh. Jadi nggak punya kebebasan finansial gitu. Mau jajan, mau jalan-jalan, mau ya beli sesuatu yang kita inginkan tuh nggak bisa tuh waktu di Indonesia. Kalau aku ya gitu. Nah kebanyakan pun seperti itu. Nah makanya
setelah di Jepang tuh kayak ngerasa bebas gitu. Kita kerja terus punya penghasilan, bisa penghasilannya bisa dibagi ke keluarga juga, buat mama, buat adik gitu. Jadi ada perasaan tuh setelah di Jepang, kayaknya mendingan lanjut aja di Jepang deh gitu, ketimbang nanti pulang cari kerjaan lagi, cari kerjaan apa ya gitu. Terus juga nanti kalau misalkan mau buka usaha pun pasti dari nol lagi, usaha apa. Nah itu tuh kalau pas udah di Jepang tuh banyak pertimbangan tuh, apalagi pas mau pulang begitu. Gimana ya, apalagi ya, ngapain ya, kayak gitu. Apa mending lanjut lagi aja ya. Pada akhirnya tuh ya pasti memilih buat melanjutkan di Jepang. Nanggung lah, nanti lanjut lagi 2 tahun mah gitu. Aku pun begitu perpikiran tuh. Karena yang udah pulang dari Jepang pun banyaknya tuh pengen balik lagi katanya ke Jepang tuh. Karena mungkin persiapannya belum cukup ya. Aku pun merasa seperti itu teman-teman saat ini nih. Makanya ya udahlah, lanjut lagi aja dulu di Jepang sampai benar-benar punya persiapan yang cukup. Apalagi kayak kita yang misalkan nggak punya privilege gitu, nggak punya harta warisan, nggak punya support gitu dari keluarga ya, secara finansial dan lain-lain. Ya mau nggak mau kita harus menyiapkan masa depan kita tuh sendirian gitu. Kita harus berjuang, berusaha, berikhtiar, sungguh-sungguh, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Gitulah teman-teman. Waduh, ini ngobrol terus tiba-tiba ada di tengah-tengah hutan ini. Mana kita guys? Tiba-tiba ada di tengah-tengah hutan kita, ngobrol sambil sepedahan. Ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada gambaran tuh buat teman-teman yang kalian bingung mau magang dulu apa mau Tokotegino langsung. Tentu kalau soal masalah gaji dan juga kebijakan juga pasti berbeda magang sama Tokotegino tuh. Tapi juga kebutuhan atau pajak yang harus dibayar, kemudian kebutuhan anak magang sama Tokotegino tuh beda ya. Kalau anak magang tuh masih disubsidi tuh sama perusahaan. Kayak apartemen aja tuh isinya tuh kulkas, mesin cuci, dan lain-lain tuh masih disupport sama perusahaan. Tapi kalau Tokotegino tuh rata-rata harus beli sendiri. Kayak bayar pajak, bayar listrik, bayar lain-lain tuh kalau anak magang masih diurusin sama perusahaan. Tapi kalau Tokotegino tuh kebanyakan tuh harus bayar sendiri, jadi harus bisa sendiri. Tapi ada juga yang diurus sama perusahaan, tergantung ya kalau itu. Tapi kebanyakan ya harus ngurus-ngurus sendiri gitu. Kita tersesat teman-teman. Tapi ini pohon-pohon indah sekali ya, sumpah. Gak tahu ini kita ada di mana ya. Pokoknya videonya sampai di sini dulu. Lanjut di next vlog. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Love you.